untuk menyatakan berhenti. Butuh kebersamaan, kolaborasi barangkali ya. Kalau misalnya tidak ada yang mau ditinggalkan, maka tidak hanya sekedar meminta, tapi juga mau bergabung ke dalam perubahan itu sendiri. Saya kira itu sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Naura di podcast Secret Story. Teman-teman, era kegelapan informasi mulai melanda ruang kita sebagai publik. Tsunami melanda sejumlah media di Indonesia dan dugaan persoalan ekonomi dan transisi ke ekosistem digital mengakibatkan gelombang besar PHK pekerja media tidak bisa ditawar. Berbagai upaya tentunya dilakukan untuk menyelamatkan industri media di Indonesia. Salah satunya pemerintah dan DPR RI kembali membahas RUU penyiaran yang dianggap akan mampu mempertahankan industri media konvensional dari gerusan media digital yang semakin masif dengan mengatur kolaborasi keduanya. Tak hanya itu, satu hal yang ditakutkan adalah matinya jurnalisme dan ruang informasi publik diisi oleh informasi-informasi yang sulit untuk diverifikasi kebenarannya. Untuk membahas fenomena ini telah bergabung bersama kami di studio Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, Dr. Dadang Rahmat, dan dari Surabaya melalui Zoom ada jurnalis senior atau mantan Pemret Jawa Pos, Pak Dimam Abror. Selamat siang Pak Dadang. Terima kasih sudah datang di studio kami, dan selamat siang Pak Abror. Terima kasih sudah mau join hari ini. Selamat, ya terima kasih. Oke Bapak. Ya, nah jadi mungkin untuk sebelum kita lebih jauh nih, saya mau tanya dulu ke Pak Dadang gitu Pak, terkait situasi ini sebenarnya menurut pandangan Pak Dadang. Selamat siang Pak Dadang. Siang Pak Bro. Ya, jadi mungkin untuk pertama saya mau bertanya dulu ke Pak Dadang terkait situasi hari ini. Sebenarnya Pak, apa sih yang salah dari situasi ini? Apakah hari ini sedang membuktikan adanya dalil Marshall McLuhan dan Neil Postman nih, di mana terdapat relasi saling membentuk antara media dan masyarakatnya, yaitu semua jenis media termasuk telepon, surat dan uang. Bagaimana Pak? Iya, baik. Jadi pertanyaannya langsung apa yang salah gitu ya? Sebetulnya nggak ada yang salah sih. Yang ada adalah pergeseran ya, pergeseran atau perubahan ya. Tentu salah satu yang menggerek perubahan bermedia ya, atau dulunya berkomunikasi gitu ya, kemudian komunikasi yang bermedia. Kalau dulu kan tidak ada media, komunikasinya langsung. Dia setelah munculnya teknologi percetakan ya, Gutenberg kan, kemudian bermedianya menggunakan cetak, atau ditemukannya radio itu berkomunikasi menggunakan radio ya, dan radio yang dulu menjadi baru, media cetak menjadi baru, kemudian sekarang sudah tidak baru lagi kan begitu. Nah, perubahan dari yang lama ke yang baru atau makin baru lagi itu memang menimbulkan pergeseran. Pergeseran yang saya maksud misalnya pergeseran dari cara orang atau kelompok atau perusahaan dalam bermedia, menggunakan medianya. Atau perusahaan ya, artinya perusahaan atau lembaga medianya. Tapi juga ada pergeseran dari cara publik, masyarakat atau halayak menggunakan media. Kan begitu ya, gitu. Ada pergeseran lagi, misalnya dalam konteks kalau munculnya iklan gitu kan. Iklan dulu paling banyak di mana? Dulu di radio, gitu, di koran. Setelah munculnya televisi, kemudian shifting ke televisi. Nah, munculnya media baru, media digital, shifting lagi ke situ. Jadi ini karena memang hakikat perubahan teknologi informasi dan komunikasi. Kalaupun ada yang salah gitu ya, adalah jika misalnya masyarakat atau institusi bisnis media yang kemudian tidak mampu beradaptasi
gitu Oke, kan, baik. tidak mampu menyesuaikan atau ketinggalan kereta kan Hmm, begitu. Nah, atau tidak ada inovasi. inovasi kan begitu ya. Jadi saya kira itu yang terjadi. Nah, mungkin muncul orang yang menguasai teknologi. Jadi dulu kan Hmm, ada yang dikuasai itu kontennya, ya, dikuasai itu beritanya gitu kan. betul. Sekarang ada penguasa infrastrukturnya gitu ya, penguasa infrastruktur dari media itu sendiri Hmm, kan begitu ya. Ada juga yang menguasai dua-duanya kan oke. begitu. Bahkan menguasai halayaknya gitu kan ya. Gitu kan ada kan. Ya. Nah, jadi saya kira ekosistem satu media itu bisa bisa kita tidak bisa dipisahkan, Hmm, tapi bisa dibedakan atau dibalik, bisa ya. dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan ya, Oke. antar tadi konten, Ya. pembuat konten, delivery kontennya, kemudian penerimaan kontennya, Ya. terus kemudian dunia ekonomi bisnis di sekitarnya, kemudian regulasi pemerintah, sehingga tadi yang ditanyakan Ya. relasi-relasi antar agen atau unit dalam ekosistem media itulah yang membuat media ini seperti apa. Nah, gitu Oke. seperti apa? Seperti apa? Kalau sekarang orang mengatakan terjadinya tsunami, ya kata Hmm, siapa yang tergerus. ya, Tapi betul. bagi yang menguasai atau mempunyai inovasi, ini munculnya secercah cahaya, Nah, terbit ya. matahari gitu. Jadi disitulah barangkali butuh apa namanya ya, butuh bukan kebersamaan, kolaborasi barangkali ya. Kolaborasi. Kalau misalnya tidak ada yang mau ditinggalkan, maka tidak hanya sekedar meminta, tapi juga mau bergabung ke dalam perubahan itu sendiri. Saya kira itu sih. Betul. Berarti memang saat ini kita fenomenanya ya terjadi pergeseran aja ya Pak ya, Ya, perubahan gitu. Nah, kalau misalkan dari Pak Abror, bagaimana Pak melihat fenomena saat ini yang tadi sudah saya katakan ya Pak, adanya mungkin relasi saling membentuk antara media dan masyarakatnya, yang akhirnya mungkin terjadi pergeseran juga kepada media kita saat ini. Gimana Pak Abror, silakan. Ya, terima kasih. Saya kira tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Dadang, apa apa ya istilahnya terjadi itu kan metamorfosis ya. Hmm. Ada perubahan pola konsumsi masyarakat. Nah, dan ini memang sudah terjadi historis ya sejak lama tadi diceritakan. Jadi saya sebagai orang media, old media namanya ya, di media cetak itu kan sejak tahun berapa ya? Mungkin sudah awal 2000-an ya di di warning gitu, diingatkan, lebih banyak diingatkan bahwa eh, masa depan media cetak itu apa istilahnya itu menghitung hari gitu ya. Oke. Kalau Nora nggak tahu lagunya, kalau Pak Dedang tahu itu kita menghitung hari gitu. Karena kan memang kecenderungannya teknologi ya. Karena teknologi itu kan sudah mengarah kepada paperless terutama. Sehingga kemudian newspaper ya pasti sudah harus siap-siap. Kalau di uh, bahkan ya kalau kita yang di akademisi komunikasi ada Philip Mayer itu sudah istilah setting ya tahun berapa gitu koran itu akan tahun berapa ya Pak Dadang kalau Mayer itu mungkin 2030-an gitu ya disebutkan koran itu lebih cepat. akan Hmm. mati gitu. Nah, itu terutama karena disrupsi. Tahun berapa Pak? 2000. Ya, bisa lebih cepat, Pak. Iya, gitu. Jadi disrupsi teknologi. Nah, memang kuncinya itu ada di kemampuan kita orang-orang media baik itu secara teknologi maupun secara kualitas jurnalisme ya. Ada dua hal di situ untuk melakukan transformasi dan juga melakukan kolaborasi. Nah, sekarang ini yang terjadi memang perubahannya itu sangat cepat. Kalau dulu saya bayangkan, pengalaman saya seperti tadi diceritakan Pak Dadang, ketika muncul radio, kemudian muncul televisi itu kan koran itu disebut wah ini koran akan ditinggalkan karena orang akan beralih kepada radio dan televisi. Tapi yang dilakukan oleh koran ini menarik.
salah satu contoh ya. Misalnya begini, kebetulan saya waktu itu mendapat undangan di Amerika ya. Kemudian saya magang di beberapa surat kabar di sana. Terutama yang menarik itu adalah koran namanya American Today, ya USA Today. USA Today ini koran baru ketika itu tahun 2000-an ya, yang melakukan inovasi dan saya magang di sana, mewawancarai pemimpin redaksinya dan orang-orang produksinya. Dia mengatakan bahwa kenapa kok USA Today itu dibanding dengan koran-koran yang sudah hebat di sana seperti New York Times, kemudian Washington Post, Chicago Tribune, itu sangat beda gitu. Koran yang berkualitas itu ya hitam putih begitu, tetapi USA Today itu bentuknya kecil, kemudian penuh warna, beritanya pendek dan berwarna full, penuh gambar-gambar gitu. Nah, ternyata saya lupa waktu itu nama pemretnya, dia mengatakan bahwa sekarang ini kita tidak bersaing dengan koran saja, tetapi bersaing dengan televisi. Karena itu USA Today ini diciptakan, dicetak dalam bentuk formatnya itu format seperti orang melihat televisi, penuh warna, beritanya tidak terlalu panjang. Nah, ini dengan adaptasi itu USA Today menjadi koran terbesar di Amerika. Nah, itulah yang tadi disebutkan oleh Pak Dadang bahwa dengan adanya sekarang ini media medsos terutama ya, yang ada karakteristiknya yang beda dengan media mainstream, maka yang harus dilakukan ya memang jangan menangisi kegelapan tetapi menyalakan lilin begitu. Tapi persoalan memang tidak segampang itu karena banyak dari ekosistem itu yang menyebabkan terjadinya PHK massal dan penutupan media-media mainstream yang terjadi beberapa waktu belakangan ini. Begitu, no? Ya, jadi memang sebaiknya ya maksudnya untuk sekarang memang sebaiknya harus dilakukan adaptasi dari media itu sendiri ya kan Pak. Misalnya tadi Pak Bro sudah menjelaskan dari yang koran itu akhirnya dibuat menjadi berwarna karena memang adaptasinya pada saat itu televisi sudah berwarna misalkan seperti itu. Oke. Nah, lalu Pak Dadang terkait media lagi ya Pak ya. Apakah menurut Pak Dadang media konvensional itu gagal dalam melakukan transformasi digitalnya atau memang ekosistem media digital yang terlalu cepat berekspansi? Tidak semata-mata gagal ya. Ya tadi karena misalnya pola konsumsi masyarakat tadi ya. Misalnya katakanlah kita ambil televisi gitu ya. Televisi pun pada saat USA Today itu muncul gitu ya. Itu kan mereka bersaing dengan televisi karena televisi menawarkan berita yang berita yang berwarna gitu, ada audio, visual gitu, belum lagi sensasi-sensasi lain pada saat menonton televisi. Tapi kemudian para penonton televisi pun kemudian berpikir bagaimana bisa menontonnya tidak hanya tapping, tidak hanya pengennya siaran langsung kan gitu kan, interaktif gitu kan, interaktif. Tapi kalau demikian, walaupun demikian ya, interaktif langsung itu harus di rumah kan kesannya kan, harus stay gitu kan, nungguin dulu kan. Kemudian orang berpikir gimana caranya bisa nonton di mana dan kapan saja kan gitu. Ketinggalan nonton pertandingan misalnya Persib lawan Persebaya gitu ya, saya lawan Mas Abror gitu ya, gitu ya. Itu bisa nonton kapan streamingnya tuh bisa kapan saja. Nah ternyata itu muncul media audio visual lain kan, yang tanda petik dalam konteks media baru kan begitu. Jadi sensasi yang ada di televisi kemudian selama ini yang konvensional ini harus beralih kepada dari segi platformnya deh, dari segi gadgetnya nih, dari yang kecil yang bisa kemana aja. Maka televisi kan berubah beradaptasi sehingga siarannya bisa streaming, bisa ditonton di gadget. Itu sudah bagus, sudah bagus tuh. Itu sudah beradaptasi sehingga televisinya tidak hilang. Tapi mungkin muncul lagi sekarang konten-konten kreator yang ternyata itu tidak terpaku pada SOP, model, tradisi-tradisi atau kultur yang ada di televisi konvensional. Ya misalnya munculnya YouTuber, munculnya podcaster, segala macamnya yang
yang bisa kapan saja, bisa di mana saja. Jurnalisnya tidak jurnalis yang terlembagakan, Iya. tapi jurnalis personal, Personal. gitu, warga dan segala macamnya. Siapapun bisa menjadi content creator, siapapun bisa jadi jurnalis, tanda petik, siapapun bisa menjadi media. Nah, itulah barangkali juga yang membuat tanda petik tadi yang sampaikan Pak Abror ya, soal persaingan. Ya tadi Mayer mengatakan koran itu akan berhenti di Amerika katanya tahun 2043, tapi saya kira nggak akan 2000 sampai 2043, akan lebih cepat lagi, gitu ya, lebih cepat lagi. Iya, betul, lebih cepat lagi dan kalaupun nanti ada itu menjadi semacam history ya, atau misalnya satu yang seperti kita makan ya, kita seperti makan biasa di tradisional. Terus kemudian muncul yang fast food yang lebih orang tertarik, lebih pop gitu ya. Baru, tapi kemudian orang rindu lagi kepada makanan yang lama, walaupun menjadi oldies dan menjadi mahal. Dan ternyata makanan yang itu tuh menjadi antik lah gitu ya. Nah, tapi di dalam konteks media belum tentu gitu. Balik lagi ke sana, itu bukan dalam konteks mengkonsumsi. Paling hanya mengatakan, oh dulu ada media seperti ini. Coba sekarang masih punya CD nggak di rumah? Udah nggak punya. Padahal dulu CD itu sesuatu yang waduh harus luar punya. biasa. CD untuk iya. Muncul lagi apa itu Baradang? Muncul lagi anak-anak sekarang ini piringan hitam juga udah muncul lagi. Vinil Iya kan? hitam ya. Ada tren baru. Iya, vinil udah mulai muncul. Tapi larinya jadi gaya hidup, Mas Abror gitu. Jadi bukan lagi kepada pola konsumsi yang sifatnya populer, apalagi berkaitan dengan ekosistem ekonominya gitu kan, bisnisnya kan begitu ya. Walaupun yang oldies tadi bisa jadi bisnis tertentu, kan gitu ya. Betul. Gitu. Kan ada sewaan baju yang lama, gitu. Ada. Tapi orang sudah pakai baju yang relatif lebih populer. Nah, jadi sekali lagi pergeseran yang muncul itu dengan ekosistem yang baru, adaptasi itu menjadi sangat penting kalau orang yang berbisnis di media itu ingin terus berbisnis di bidang media. Gitu. Media dalam arti yang lebih baru lagi. Lebih adaptif lagi, kan begitu. Bisa konvergensi bisa tuh, atau bisa bermain di area area kontennya gitu. Tapi yang paling penting sekarang ini kan bagaimana banyaknya penonton, viewer, subscriber sampai saat ini ya. Nanti yang ke depan nggak tahu. Kalau sekarang ini kan gitu, subscriber, followers itu menunjukkan bahwa media tersebut banyak penontonnya, banyak peminatnya, kan begitu. Nah, kalau ke depan saya nggak tahu ya, saya nggak tahu. Dan bisa presisi. Sekarang tuh media itu presisi. Presisi itu kalau dulu mungkin ada televisi, penonton acara saya banyak melalui survei salah satu surveyor tertentu. Kita tahu lah ya. Saya nggak sebut nama merek gitu kan. Acara ini banyak ditonton, tapi nggak tahu gitu. Dan seolah diminati sehingga iklan banyak ke situ. Betul, kan banyak begitu. masuk ke sana. Betul. Nah, sekarang ini juga ada pertarungan atau persaingan antara konten producer dengan platformnya sendiri. Kan gitu. Kan gitu kan? Betul. Nah, kan ada tuh kalau di media koran kemarin, di dalam konteks jurnalisme ya, ada publisher right gitu. Karena mereka yang membuat berita, yang segala macamnya, kemudian masuk ke platform gitu, iklannya masuk ke platform gitu kan, gitu. Mana mereka berpikir ini nggak adil gitu. Nah itu memang disitulah perlu ada semacam regulasi dan segala macamnya. Nah jadi saya kira itu yang perlu dilihat gitu ya. Oke Pak. Nah, iya jadi itu kan memang karena dari seharusnya memang, tapi sebenarnya sudah banyak ya Pak ya media konvensional yang mulai beradaptasi sekarang gitu ya, mungkin ke digital, udah pada punya akun-akun sosmednya sendiri. Ini gitu adaptasi itu memang akan menimbulkan berbagai konsekuensi. Salah satunya efisiensi. Efisiensi dalam konteks akhirnya memang kepada pengeluaran ya. Pengeluaran kan prinsip ekonomi kan makin kecil pengeluaran makin besar pendapatan. Kayaknya kan begitu. Nah, perkembangan teknologi tadi tidak membutuhkan, bukan lagi tidak mau membayar, tapi memang tidak membutuhkan jumlah orang yang lebih banyak. Kalau misalnya siaran langsungnya sebuah acara ya, misalnya pertandingan sepak bola lagi-lagi kan dulu kan Obiven ada berapa
orang belum lagi ada orang di pemancarnya, ada Iya. orang di studionya, Kru-nya banyak ya, obi Pak. fan-nya, kameramennya, segala Betul. macam. Sekarang hanya beberapa orang saja sudah cukup. Sudah cukup. Sehingga kemudian orang-orang yang tidak dibutuhkan itu seolah-olah tadi Layoff. di layoff. Mm-mm. Nah, layoff itu bukan hanya sekedar berkurangnya pendapatan Ya. gitu, tetapi juga memang kebutuhannya ya seperti itu. Nah, oleh karena itu metamorfosis yang tadi disampaikan oleh Pak Abror atau adaptasi itu adalah adaptasi melihat peluang yang lebih efisien. Memang akibatnya jadi pengurangan sumber daya manusia di bidang itu gitu. Betul. Oke Pak. Nah, ini juga nih Pak Abror ngomong-ngomong soal layoff ya. Sebenarnya kan kalau mau jujur pasca COVID kemarin itu sudah banyak perusahaan media yang melakukan layoff. Hanya saja dilakukan secara silent ya atau diam-diam. Nah, ini kenapa nih menurut Pak Abror kira-kira seperti itu? Ada dua cara pandang ya, perspektif. Kalau dari sudut pandang kita yang optimis, tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Dadang. Artinya tantangan challenge dari disrupsi teknologi itu historik sifatnya dan sudah terjawab gitu ya. Nah, tetapi memang di Indonesia ini bisnis modelnya itu yang belum ketemu. Maksudnya begini, kembali lagi kita minta saya ngambil contoh di negara yang maju ya, di Amerika. Itu Washington Post sama New York Times. Itu dua media besar ya, yang paling tua di Amerika, yang dia juga terkena disrupsi teknologi. Pelanggan tradisionalnya merosot jauh dari 4 juta menjadi hanya nggak sampai menjadi puluhan ribu saja. Ini kiamat bagi mereka. Tapi yang terjadi kemudian mereka melakukan konvergensi dan memang itu menyakitkan. Contoh ya, misalnya contoh ini Washington Post sekarang dibeli dari keluarga yang sangat terkenal. Kalau Nora tahu Catherine Graham, terutama yang kalau kita melihat film All the President Men ya, itu kan Watergate itu kan Washington Post yang bongkar. Ya, dan itu sejarah dan itu tidak akan bisa dilupakan sampai kapanpun di seluruh dunia. Tapi kemudian The Washington Post sama mengalami disrupsi digital sampai akhirnya dia dibeli oleh siapa yang kamu tahu sekarang yang membeli Washington Post? Jeff Bezos ya. Jeff Bezos ini kan pengusaha, dia entrepreneur seperti kata Pak Dadang tadi. Kalau Jeff Bezos memegang Washington Post ya gimana caranya supaya modal saya sedikit tapi untung saya banyak karena dia pedagang gitu, dia saudagar. Beda dengan Catherine Graham yang memang keluarga jurnalis gitu ya. Sehingga kemudian banyak goncangan gitu di Washington Post, tetapi dia sukses. Edisi digitalnya dia setelah dipegang Jeff Bezos itu berhasil kembali subscribernya edisi digital itu dan sekarang besar lagi. Gitu. Hal yang sama terjadi dengan New York Times ya, dan lain-lain. Nah, di Indonesia itu ini namanya bisnis model. Bisnis model ini di Indonesia belum bisa terjadi. Ini pengalaman saya, Pak Dadang ini menarik Pak Dadang. Saya sekarang membantu Pak Dahlan Iskan di harian This Way ya. Pak Dahlan saya sudah resign dari Jawa Pos, Pak Dahlan resign dari Jawa Pos, kemudian mendirikan harian This Way. Pak Dahlan ini orang yang hebat karena dia tiap hari dia bisa menulis kolom ya dan konsisten. Dia pasti jam 3 pagi itu tulisannya selesai dan kemudian dipublish. Nah, karena Pak Dahlan ini sama dengan kita, dengan saya itu gaptek begitu ya. Itu asalnya itu disebar di grup WA saja. Tapi kemudian ternyata banyak sekali yang senang ya penggemarnya karena tulisannya Pak Dahlan ini sangat-sangat menarik dan khas gitu. Sehingga kemudian beberapa teman yang mantan Jawa Pos ini yang ngerti teknologi, ayo kita bikin platform digital, maka dibentuklah This Way. This Way itu ada online-nya, ada edisi digitalnya, ada e-paper, kemudian ada cetaknya.
Ya. Ini menarik Pak Dahlan, karena Pak Dahlan ini saya masih ingat ketika kita rapat gitu, diskusi untuk menghidupkan Disway, Pak Dahlan ini tetap mengatakan begini, dan saya masih ingat itu. Kenapa kita beralih kepada digital? Ya, toh sampai sekarang bisnis model dari media digital itu di Indonesia belum ketemu, gitu. Belum ada bisnis modelnya yang baku. Karena itu Pak Dahlan waktu itu ngotot akan bikin cetak gitu ya. Nah, tetapi akhirnya beliau juga insaf gitu, sadar ya, karena waktu itu sebelum di tengah-tengah pandemi itu 2019 kalau nggak salah. Ya. Nah, tetapi edisi cetaknya itu waktu itu cetak, bahkan Pak Dahlan itu invest beli mesin cetak, sangat berani Pak Dahlan itu. Ketika itu kita semua tidak setuju, tapi karena duitnya Pak Dahlan sendiri ya udahlah beliau beli. Tapi akhirnya edisi cetaknya itu hanya bertahan berapa tahun. Kita sadarkan beliau, akhirnya Pak Dahlan itu insaf ya bahwa edisi cetak itu oke, tetapi platformnya harus berubah, yaitu e-paper, dalam bentuk e-paper. Sampai sekarang Disway edisi digital itu masih ada e-paper. Tapi yang menarik adalah tulisan Pak Dahlan sendiri. Karena teman-teman yang ngerti teknologi itu berinisiatif, kalau tulisannya Pak Dahlan ini sehari-hari, tiap hari itu dibaca oleh 10.000 orang. Ini rata-rata, bahkan kalau lagi viral itu bisa 100.000 gitu ya. Nah, ini kalau orang-orang ini diminta berlangganan, ya, menjadi subscriber yang berlangganan berbayar, itu akhirnya diputuskan, coba kita bikin berbayar, gitu, 10.000 saja. Karena kalau 10.000 rupiah per bulan kali 100.000 orang, itu berapa itu? Sudah 1 miliar atau 1 miliar ya? Itu jumlah yang sangat besar bagi kita waktu itu, hitung-hitungan kita. Kalau dibanding dengan Jawa Pos sih kecil ya. Jawa Pos terakhir aja saya 2015-2016 itu Jawa Pos masih 50 sampai 60 miliar ya. Tapi ternyata apa, Nora? Ternyata ketika tulisannya Pak Dahlan Disway itu dibikin berlangganan, itu kecil sekali peminatnya. Yang mau bayar 10.000 itu saya hitung ya, kalau 10.000 per bulan ya, berarti kan satu hari itu hanya berapa itu? Hanya berapa coba kalau per hari? Padahal tulisannya Pak Dahlan tiap hari ya. Ketika kemudian Disway itu dijadikan berbayar, itu nggak ada yang mau berlangganan gitu. Sehingga akhirnya ya udahlah, Pak Dahlan bilang, ya Pak Dahlan kan nggak nyari duit, yang nyari duit kan saya. Pak Dahlan udah nggak butuh duit, dia bilang udahlah bikin gratis saja. Sehingga kemudian tulisan Pak Dahlan itu kembali bisa diakses secara gratis dan tinggi sekali pengaksesnya. Nah, poin saya adalah kalau di Amerika tadi prinsip bahwa good journalism sells, ya, jurnalisme yang bagus itu laku dijual. Di Indonesia belum bisa begitu. Coba lihat aja pelanggannya Tempo itu loh berapa. Ya, Tempo yang mau berlangganan. Kompas pun sampai sekarang menurut saya e-papernya Kompas itu gagal untuk jangankan menyamai, mendekati, mungkin nggak ada 10% dari pelanggan Kompas yang waktu Kompas cetak ya, nggak ada 10% yang sekarang Kompas digital itu. Jadi bisnis model ini sudah sukses di negara lain, tetapi di Indonesia mungkin karena pola konsumsi kita dan kesadaran konsumsi kita atau saya nggak tahu ya, faktor budaya atau faktor apa, sehingga kemudian media digital yang harusnya berbayar, yang itu bisa menjadi revenue stream bagi media-media sehingga tetap hidup, itu gagal. Karena itu tidak mengherankan kalau terutama televisi tadi disampaikan Pak Dadang, kita ini prinsipnya kan news is free ya, dalilnya itu news is free, berita itu ya gratis itu, kita bisa dapat informasi kapan saja, tetapi quality news yang disebut sebagai jurnalisme itu butuh biaya, dan itu harusnya masyarakat yang bayar, stakeholder. Dan saya kira kita bicara soal pemerintah juga. Tetapi maksud saya publik ini harus ada kesadaran bahwa jurnalisme itu
berbiaya, bayar, dan jurnalisme itu, nah nanti ini kita bicara mengenai Ya. agak teoritis ya, Ya, atau ya. filosofis. Ini Ya. ancamannya terhadap demokrasi. Kalau tadi disebutkan bahwa media mainstream atau media konvensional nggak bisa bertahan, kemudian yang hidup itu influencer, ya sekarang dulu Pak Dadang kita ini bangga, siapa nih yang mau jadi menteri nih? Teman-teman wartawan. Sekarang enggak Pak Dadang, yang menteri itu Raffi Ahmad coba. Iya kan? Bukan bukan Dr. Dadang Rahmat nih yang dipanggil sama Prabowo, tapi Deddy Corbuzier ya kan mirip ya, kemudian Raffi Ahmad, kemudian para influencer ya katakanlah pendengung-pendengung itu disebut sebagai buzzer juga ya. Itu yang sekarang menjadi menteri gitu. Iya, Pak. Artinya yang pemerintah sendiri ya saya tidak tahu, ini pasti ada unsur-unsur lain yang yang banyak gitu, yang kompleks. Tadi masih berhubungan dengan media pemberitaan gitu ya Pak, yang di digital tadi. Tadi kan Pak Dadang juga sempat mention ya, Pak Abro sama Pak Dadang juga sempat mention kalau misalkan sekarang itu udah adaptasi ke digital. Terus tadi juga ada pernyataan bahwa everybody is a journalist tadi ya Pak ya. Jadi semua orang udah bisa jadi jurnalis. Nah, saat ini kan sudah banyak ya Pak yang seperti itu. Nah, bagaimana melihat fenomena ini, karena di mana tidak memakai konsep jurnalisme atau tidak mematuhi ada kode-kode. Untuk menyatakan berhenti